Selanjutnya kepada yang terhormat Kiai Haji Muhammad Jazir, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Yang saya hormati para sesepuh, ini sepuh Muhammadiyah dan Aisyah Kabupaten Sleman, yang saya hormati Bupati beserta jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Sleman, yang saya hormati pimpinan wilayah Aisyah, pimpinan daerah, pimpinan wilayah Muhammadiyah beserta seluruh urdun dari pimpinan daerah Muhammadiyah dan pimpinan Aisyah daerah Kabupaten Sleman, juga dari tamu undangan baik dari ormas-ormas termasuk barangkali perwakilan dari Nahdlatul Ulama dan dari ormas lain yang hadir. Hadirin wal hadirat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, iya, ketika didirikan oleh Kiai Ahmad Dahlan, ditandai dengan penyerahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Muhammadiyah pada tanggal 18 November 1912 oleh Ofisir Pengurus Pusat Muhammadiyah waktu itu kepada Presiden Daerah Istimewa Yogyakarta. Waktu itu belum Daerah Istimewa Yogyakarta, disebut Presiden Yogyakarta. Lun Sinatan. Di situ dicantumkan cita-cita Muhammadiyah. Apa cita-cita Muhammadiyah? Cita-cita Muhammadiyah itu adalah menggapai surga Jannatul Na'im yang berlimpah-limpah rahman dan rahim Allah, sehingga terbentuk masyarakat baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi kita bermuhammadiyah itu karena ingin masuk surga. Jadi berhasil atau tidaknya cita-cita
jannatun na'im. Oleh karena itu syarat menjadi anggota Muhammadiyah itu ikhlas. Apa? Ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din. Ibu-ibu, bapak-bapak, ini ikhlas. Pindah pagi-pagi dari rumah, dari desanya masing-masing menuju masjid ini. Iman kalau tidak diniati karena Allah. Iman kalau niatnya tidak karena ingin masuk surga. Marilah kita luruskan niat kita. Maka waktu di dalam kita mendapat simbolnya Muhammadiyah itu apa ya? Simbolnya organisasi baiknya apa? Maka santri yang juga keponakannya sendiri namanya Haji Saim dulu mengusulkan simbolnya matahari. Karena matahari itu simbol keikhlasan. Ya, di alam orang di alam sering itu jujur pada waktunya, tenggelam pada waktunya. Banyak orang, tidak banyak orang matahari tetap bersinar. Matahari atau sang surya itu simbol keikhlasan. Hanya memberi, tak harap kembali bagi sang surya menyinari dunia. Sang surya telah bersinar, cahaya dua melingkar, warnanya hijau berseri, rehat. Nah itu keikhlasan itu ciri orang Muhammadiyah. Bung Karno, Presiden Republik Indonesia yang pertama, ketika menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Kiai Ahmad Dahlan, dalam pidatonya Bung Karno menyebut Kiai Dahlan itu menungso sing rame ing gawe, sepi ing pamrih. Sepi ing pamrih, rame ing gawe. Ciri orang itu sepi ing pamrih, rame ing gawe. Ikhlas. Karena yang mau dicari adalah surga, jannatun na'im. Kader Muhammadiyah, anak karang lepas Purbalingga, sekolah guru agama Muhammadiyah di Banjarnegara, aktif di gerakan Hizbullah Muhammadiyah, namanya Sudirman. Lulus sekolah guru agama Muhammadiyah di Banjarnegara, kemudian menjadi guru agama di Keroyan. Ketika datang tentara pendudukan, Jepang tanggal 8 Maret 1945,
mengundang wakil bangsa Indonesia ini 3 orang. Yang satu mewakili orang Jawa yang berpendidikan tinggi, yaitu Insinyur Soekarno atau Bung Karno. Sejak muda sudah aktif di Muhammadiyah dan ikut kemenangannya ke jalan di Surabaya di Jalan Panderetika ketika kos di rumahnya di Masalah Cokran. Yang kedua mewakili orang-orang Sumatera yang berpendidikan tinggi yang bernama Muhammad Hatta. Yang ketiga mewakili umat Islam Indonesia, satu namanya Ki Bagus Hadi Kusumo dari pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kemudian diberikan bintang warna suci oleh Kaisar Hirohito dengan diberi tugas merakyat Indonesia mendukung perang Asia Timur Raya dalam perang dunia kedua. Nanti Bung Karno mengatakan kemudian menggerakkan peta pembela tanah air, Romsya, Ki Bagus mendirikan Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Kemudian ada tadi guru agama lulusan sekolah agama Muhammadiyah di Banjarnegara yang namanya Sudirman, aktif kepada regulator karena pengalaman kepemimpinannya diangkat dari daerah itu. Ya, komandan pembela tanah air. Dan kemudian ketika Indonesia merdeka bergabung di BKR, Badan Keamanan Rakyat, kemudian BKR, Tentara Keamanan Rakyat, dan kemudian menjadi Tentara Nasional Indonesia pada tanggal 24 Desember 45 dalam umur 28 tahun, pangkatnya kolonel, kader Muhammadiyah yang namanya Sudirman ini diserai mengawal pasukan sekutu dari Magelang ke Semarang, tetapi ternyata pasukan sekutu bersama orang-orang Belanda yang dibebaskan dari Indonesia Jepang di Magelang menimpa Irak, sehingga akhirnya terpaksa terjadi perang. Pak Dirman dengan strategi super perang bisa menghancurkan tentara sekutu di perang Palagan Ambarawa tanggal 24 Desember 45. Karena sukses bisa mengalahkan tentara sekutu Amerika, Inggris, Belanda, dan negara-negara yang bergabung dengan sekutu bisa dikalahkan. Maka ketika pemilihan Panglima TNI, Sudirman ini terpilih jadi Panglima besar. Waktu itu pangkatnya kolonel, umurnya 28 tahun.
Panglima operasinya seorang Lieutenant Kolonel Officer didikan SMP Muhammadiyah di Wonogiri, namanya Soeharto dari Kemusuhan Romoyo. Ya, jadi dua figur Kader Muhammadiyah ini karena keikhlasannya, karena semuanya yang firman itu. Cukuplah kita para pemimpin saja yang menderita, rakyat tidak boleh menderita. Ada nggak pemimpin hari ini yang seperti itu? Cukuplah kita para pemimpin saja yang menderita, rakyat tidak boleh menderita. Dan itu bukan hanya semboyan. Pak Firman itu dengan separuh memimpin gerilya naik turun gunung, dari Gunung Kidul sampai ke Pacitan, sampai ke dikejar-kejar, diburu oleh musuh. Tapi karena keikhlasannya, beliau berhasil mengembalikan kedaulatan Indonesia, sehingga Indonesia sampai hari ini masih tegak sebagai negara yang merdeka. Nah, tidak hanya itu, keikhlasan Muhammadiyah ini juga masih didapati di Desa Gantong di Belitung Timur sana, Bangka Belitung, Sumatera. Ada sekolah Muhammadiyah tahun 81 mau ditutup karena sekolahnya kayak kandang kambing Moroko. Muridnya cuma 9 orang. Kalau tahun ajaran itu tidak dapat 10, sekolahnya dibubarkan. Kepala SD-nya namanya Pak Harfan ini didatangi oleh kepala dinas, diminta, Pak, sudahlah SD Muhammadiyah ini ditutup saja. Bapak saya pindah jadi guru di SD 5, di SD milik PN 5, gajinya banyak. Ngapain Bapak ngurusin sekolah Muhammadiyah yang seperti itu? Apa kata kepala sekolah yang namanya Pak Harfan ini? Kami di Muhammadiyah dididik untuk memberi, tidak dididik untuk menerima. Didampingi guru seorang aktivis Aisyah namanya Ibu Muslimah. Honornya tidak cukup untuk diri bedah. Sampai kalau ngajar itu bedahannya cuma bekas kapur pun harus itu. Tapi sekolah itu sekarang terkenal seluruh dunia karena murid-muridnya sukses hebat sampai menulis laskar pelangi yang kisah Muhammadiyah ini ditulis dalam 70 bahasa. Jadi warga Muhammadiyah itu harus belajar terus. Tahun 1921 pemerintah Belanda mengeluarkan ordonansi sekolah liar. Sekolah-sekolah Muhammadiyah diancam tidak akan mendapat subsidi dari pemerintah Belanda karena mengajarkan tentang ilmu bumi Indonesia dan bahasa Indonesia. Tapi dia dalam bertahan, tidak disubsidi, tidak apa-apa. Warga Muhammadiyah akan
kontribusi anggota Muhammadiyah termasuk 3 bulan guru-guru standar sekolah Muhammadiyah berterima gaji. Apa yang dilakukan kebijakan? Pergi pasang iklan di koran, kemudian untuk kentongan di rumah orang pada datang, edaran menawarkan tempat tidurnya, jamnya, meja kursi, sisanya itu dijual di iklan. Sehingga orang pada bertanya, edaran kok semuanya dijual edaran mau pindah kemana? Jawabnya edaran apa? Ini sudah 3 bulan guru-guru belum gajian, guru-guru sekolah Muhammadiyah belum gajian, Muhammadiyah juga tidak kas, maka semua kekayaan saya lelang untuk bayar gaji gurunya. Jadi pimpinan sebagai ketua pimpinan pusat Muhammadiyah menjual kekayaannya untuk gaji guru Muhammad. Waktu itu juragan balik kawan lelang tapi malu mau ngambil barangnya karena tahu uang yang didapat edaran dari melelang kekayaannya itu terhimpun 2.400 golden, semuanya diserahkan untuk menggaji guru. Itulah keikhlasannya. Dengan modal 2.400 golden, sekarang Muhammadiyah menjadi organisasi sosial terkaya di seluruh dunia. Ya, itu organisasi sosial seluruh dunia paling kaya di dunia Muhammadiyah. Punya TKA, SD Muhammadiyah, SMP, SMA, perguruan tinggi, rumah sakit. Itu 9 aja itu kalah cuma Magriel. Bikin nikah 1, nikah 2, tidak banyak manfaatnya untuk rakyat. Tapi Muhammadiyah dengan modal keikhlasan yang dicontohkan oleh pimpinannya menjadi organisasi yang paling kaya. Maka silaturahim sawalan kita jadikan sarana meningkatkan kesadaran untuk ikhlas di dalam bermuhammadiyah. Memberi, jangan berpikir menerima, bagai sang surya menyinari Indonesia. Sudah banyak berhutang kepada Muhammadiyah, termasuk ketika COVID itu rumah sakit Muhammadiyah itu belum banyak dibayar oleh Muhammadiyah. Hutangnya kalau dia cukup besar, itu Muhammadiyah berbuat beramal untuk rakyat Indonesia karena lebih tua daripada negara Indonesia. Oleh karena itu, syawalan yang bermakna peningkatan, marilah kita tingkatkan jiwa Muhammadiyah ini dengan meningkatkan keikhlasan. Diumumkan besok tanggal 3 Mei di Prambanan ada hari bermuhammadiyah. Wah, ada yang jawab, aduh. Ya, mari coba kita ikhlas mensiarkan Muhammadiyah, berkorban. Untuk apa? Untuk
berbuat bermanfaat karena keikhlasan para anggota dan simpatisan. Maka salah satu wujud keikhlasannya itu benar-benar setiap amalnya itu dilandasi dengan ilmu. Maka gunanya orang Muhammadiyah itu kalau mau belajar, yang pertama membaca ikrar kerelaan bertuhan Allah, beragama Islam, bernabi Muhammad. Raditu billahi rabba, aku telah rela Allah Tuhan. Wa bil Islami dina, dan Islam itu agama. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah, dan aku telah ridho Nabi Muhammad itu menjadi nabi dan rasul Allah untuk. Maka kita meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ya Allah Tuhan Rabbiku Muhammad itu gerakan kita dalam mengamalkan Islam, yaitu Islam yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 31 Allah mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah, jika kamu mencintai Allah, fattabi'uni, maka ittiba'lah kepadaku, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, maka kamu akan dicintai Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum, akan menghapus dosa-dosamu. Jadi bermuamalah itu hidup kita mencoba ittiba kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita dicintai Allah dan dihapuskan dosa-dosa kita. Maka hidupnya orang Muhammadiyah adalah ittiba. Ya. Ittiba, mengikuti Nabi dengan ilmu, tidak taklid, tidak ikut-ikutan. Maka kita mengajarkan kalau mau belajar di samping ikrar raditu billahi rabba bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah, oleh kita dicuplikkan Quran dalam surah Al-Anbiya, Rabbi zidni
ini yang diajarkan, maka ikhlas selalu meningkatkan ilmu dan bergaya hidup cerdas. Itulah cirinya orang Muhammadiyah. Ikhlas beramal, semangat menuntut ilmu, dan terus hidupnya itu cerdas, mencerdaskan kehidupan bangsa. Cerdas itu apa? Cerdas itu adalah selalu memikirkan antara apa yang dikerjakan dengan manfaat yang akan didapat. Ya. Jadi kita semuanya tidak ingin banyak amal tapi nggak banyak dapat pahala. Kenapa? Karena tidak ada tuntunannya. Maka maka dari setiap amal harus ada tuntunannya. Kenapa? Di dalam surah Al-Mulk itu Allah mengatakan Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menjadikan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu siapa yang paling baik amalnya, bukan paling banyak amalnya, tapi ahsanu amala, bukan aksaru amala. Karena kadang-kadang orang beramal itu asal banyak. Sholat tarawih misalkan, baca ini misalkan ini, mau kulhu sekolah itu kurang dibaca. Itu namanya tidak cerdas. Yang cerdas itu bukan asal amalan, tapi ahsanu amal itu mengikuti contoh teladan Nabi Muhammad SAW. Setidaknya orang-orang yang dipercaya dengan Nabi, contohnya di Sawalan, ya, kita mengikuti para sahabat Nabi. Karena diriwayatkan karena ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sama yaqulu ba'du ba'dun taqabbalallahu minna wa minkum. Adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau bertemu satu sama lain dalam suasana hari raya, yaqulu ba'du ba'dun, mereka satu sama lain saling mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Jadi kalau kita mengucapkan itu harus ada dalil. Ini ucapan ini dari mana? Ya. Oh, ini ucapan para sahabat Nabi itu kalau bertemu di hari raya. Ya qulu ba'du ba'dun taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah ya menerima amalku dan amalmu, menerima doaku dan doamu. Tidak panjang-panjang, tapi tidak ada dasarnya. Ya. Yang dicontohkan Nabi itu pasti yang paling baik. Yang dicontohkan sahabat Nabi pasti sahabat itu juga meniru dari teladannya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik itu
amalan yang diajarkan. Nah, kalau bertemu dalam satu permusawalan dan yang dihindari tiga hal. Satu, body shaming, ngeloke awake sing ketemu. Jadi dengan satu permusawalan ketemu ampun alok berkait dengan adanya mengira. Pak Yu, kita balik ke saya ini dulu. Sebaliknya enggak, ini hubungan saya ini hindari supaya silaturahmi itu tetap dalam suasana bahagia. Yang diloki itu mesti susah, menjalin diloki itu susah dan jadi kalau kata teman-teman dalam silaturahmi dengan saudara, ojo alobam awal. Wes iki kok ireng. Dengan kok wis sombong. Seperti itu enggak boleh. Ya, jangan. Itu apa? Hindari. Yang kedua, jangan membicarakan capaian-capaian duniawi. Alhamdulillah, anak wis dokter jadi, gitu, ya. Alhamdulillah, wis tuntas kabeh, ya. Nah, ya. Kemudian jangan bertanya pencapaian orang lain. Ketemu di aktivis SMA, Mbak, ini jangan ini butuh baru nikah. Padahal yang kesusahan itu paling yang ketemu dikatakan kowe iki kae kapan? Saking jengkel jawab dan tulis itu kapan? Lalu ini artinya diberi duduk kopi orang ditakoni. Ya, ditakoni karena nikah. Penulis dari nikah apa? Dulu. Lalu kita sampai jawab, ini itu apa? Namanya gimbal. Dan jangan melakukan itu malah kurang kita ledos lalu ini terakhir bagi calon jamaah haji ada 7 syarat kalau mau mabrur. Menurut Pak syaratnya mabrur 7. Yang pertama, ikhlas karena Allah. Jadi berhaji itu benar-benar dijaga keikhlasannya. Sampai-sampai Allah dalam Al-Quran itu semua perintah haji dan umroh itu dikaitkan dengan kalimat lillah. Dalam ibadah lain tidak ada, hanya dalam haji saja. Walillahi 'alan nasi hajjul
Dan haji itu adalah rukun apa Bu? Rukun Islam. Rukun Islam yang lima, mengucapkan dua kalimat syahadat, sembahyang wajib dikerjakan, ibadah puasa bila Ramadan tiba. Bagi yang kaya membagikan zakatnya, bila datang panggilan tanah suci, ditunaikan tugas ibadah hajinya. Nopo tegese rukun apa? Tiang, cagar. Pada ada rukun Hajar Aswad, rukun Yamani, rukun Irani, itu yang apa namanya? Rukun dalam ibadah itu artinya harus dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan tidak sah. Contohnya rukunnya sholat, membaca, salah satunya membaca apa? Ramadan Fatihah sah rukun sholat deh. Dan berarti orang Islam, rukun Islam itu haji haji sama Islam ini. Loh, haji itu rukun Islam. Orang Islam nak haji ini pun sah rukun Islam ini. Boten sah. Karena itu rukun. Pulau dengan sami wajib haji. Ini nek durung mampu wis kudu duwe niat. Sakniki niku keseng kleru. Wah iki haji aku tak umroh bae rasa haji. Lah kleru iku. Kudu tetep duwe niat haji. Kudu tetep duwe niat haji. Boten oleh menghapus niat itu dalam hati. Wah, aku mau tanya lamun iso haji, duit duit, mau duit kantin ini, wes rasa haji baik, tak umroh niku kleru. Mangke bakal lakon di pasrah dhateng Allah. Nah, maka syarat haji mabrur yang kedua kaitannya dengan ini, mengilmui haji. Coba Bu, mengilmui haji. Semisal yang ikhlas, kedua mengilmui. Sahabat Nabi, sepupu Nabi yang sahabat Nabi Ibni Abbas radhiyallahu anhu, beliau kalau membaca walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, kemudian disambung dengan surat Al-Hajj itu, ya, fa'adin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamir ya'tina min kulli fadin amiq. Itu sahabat Ibnu Abbas dan maos dibaca dipanjangkan, bukan fa'adin fin nas, tapi versinya Sayyidina Ibnu Abbas fa'adin fin nas, dibaca dengan mat, dipanjangkan. Maknanya apa? Ilmuilah olehmu akan haji. Makanya orang muslim harus belajar tentang haji sejak kecil. Jangan belajar manasik kalau sudah dapat kuota. Kita ini sejak kecil harus belajar manasik haji. Nek sewaktu-waktu ditibali wis ngerti caranya. Dan dengan mengilmui haji, insya Allah dimudahkan oleh Allah. Saya itu dulu membaca tafsir Al-Azhar karangan yang itu tentang pendapat Ibnu Abbas ini fa'al fin nasi bil hajj. Saya waktu itu masih SMA kelas 2. Terus saya praktekkan, saya sinau manasik.
nerangke haji opsi di sini apa haji menurut sekitar ditawani ini orang Jepang itu mendapat dana dari pemerintah Saudi 300 orang untuk berhaji. Anda mau yang ini akhirnya tahu anak ulama terjadi sekitar gratis ini mengilmi jadi pas ulama dengan itu sinau ilmu haji bab ini artane pasar karo Gusti Allah sing tau mesti nanti ada jalan ternyata tidak ada pasar kemana saya nomor 2 juga begitu pokoknya modalnya sinau haji mengilmui tentang haji kapan modalnya pasar karo Gusti Allah. Ternyata para ulama sudah merumuskan dengan begitu syaratnya. Sepisah yang pertama ikhlas karena Allah, kedua mengilmui haji. Yang ketiga mencari teman yang soleh dalam perjalanan haji. Makanya ada bimbingan haji. Orang bimbingan untuk foto bimbingan dulu. Orang tawaf di Ka'bah, tawaf di mall. Haji kok pengen haji luwet, untuk karo nyimpen. Modalnya berjamaah gandaran satu sewu, wes ngomong begini sih tak kamar karo nyimpen. Bawa ngantuk, turu karo nyimpen haji luwet. Haji ini turu karo nyimpen mulai haji dari tomat, mangate tobat mulai umat. Yang ketiga adalah mencari teman perjalanan yang soleh. Yang keempat, tidak maksiat dalam haji. Maksiatnya haji itu 3. Paman faradha fihi al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Jangan rafas, dosa. Wajah musuh boleh menyalahi orang dan jangan senang bertengkar berdebat. Dalam haji itu hindari pertengkaran berdebatan. Yang kelima, syarat haji yang mabrur meningkatkan iman, ilmu dan amal. Makanya dengan bimbingan haji Indonesia itu ya setiap waktu kosong kumpul ngaji, sing mangkat haji iso ngaji, ulang ngaji, sing wis iso ngaji karo tadarus sing bener tafsir bacaannya, diajari tafsirnya. Jadi perjalanan haji itu sekaligus meningkatkan imannya, meningkatkan ilmunya, dan meningkatkan amal. Yang keenam, hifdzul lisan wa in'am ta'ala, menjaga lisan dan senang memberi makan. Jadi ini haji ini tinggal raktir koncone ojo. Karena hal yang baik dalam haji itu in'am ta'ala. Tapi kok kata sudah bagi-bagi makanan. Itu jadi memberi makan itu salah satu alamatnya orang yang mau hajinya itu hifdzul lisan wa in'am ta'ala, bisa menjaga lisannya dan senang memberi makan. Arab budal haji dan tombone bersyukur dijaga. Dan itu seluruh pembelanjaan dalam haji itu insya Allah akan diganti oleh Allah. Maka Nabi kalau mendoakan orang yang berhaji ucapannya ya apa ucapan
hifdzillah, semoga engkau dalam penjagaan wa kana fi, dan engkau dicukupkan dalam perjalanan. Ya. Wa zawadallahu taqwa, dan berbekalah kamu dengan takwa. Dan Nabi kemudian ya juga wa ahlafa nafaqatan, semoga Allah mengganti seluruh biaya pembelanjaan, diganti dicukupi dengan Allah, biaya pengeluaran dalam haji itu nanti diganti oleh Allah. Wa bil khairi aina kunta, dan kamu hanya bertemu dengan yang baik-baik selama dalam di mana saja kamu berada.
kula niku larang ini pingin wis bujuran kuwi anak kuwi beneran kuwi ning kula niku kok pengen ngaji pun niku sing juragan pun panjenengan kula dandani omahe kula kadhe gratis mungkin pengajian jenenge pengajian jenenge kula sedulur itu juragan sing penting putute kula niku alhamdulillah niku nek ora sakit niku kirim manut iso makan jadi sampai pada dengan sedaya nikah wah kono tak lamun pensiunan karena dijaya niat haji ampun negara panjenengan Allah menika Allah menika beriman kalau yang kata itu mereka bisa juga diposasi dan jika ongkosnya di asing mungkin dari sinau monggo sinau manase haji ampun mikir bismillah ini mengisolasi untuk ganjaran menimba ya semangat itu Bapak Ibu Bapak dengan usahakan seperti Islam berkata Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin
Nah,